Ya, kita ke informasi terpopuler pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini, yaitu Rusia memberi sinyal akan mengakhiri perang di Ukraina. Rusia mengklaim sudah mengurangi jumlah angkatan bersenjata mereka di Ukraina secara signifikan. Pernyataan ini muncul setelah serangan Rusia ke Kiev dan Kharkiv dilaporkan tidak mengalami kemajuan. Sejumlah data intelijen barat juga mengatakan Rusia gagal mencapai superioritas udara di Ukraina dan telah kehilangan banyak jumlah personel sejak awal penyerangan. Wakil Kepala Staf Umum Rusia sekaligus Kolonel Jenderal Sergei Rutskoy mengatakan Rusia hanya akan berfokus untuk mencapai tahap paling penting, yaitu mengambil alih Donbas di wilayah Ukraina Timur yang selama ini memang didukungnya keluar dari pemerintah Kiev. Militer Rusia mengklaim tidak menargetkan warga sipil atau daerah pemukiman, meskipun banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya. Kita ke informasi berikutnya. Penyebaran virus COVID-19 subvarian Omicron BA.2 mulai mendominasi kasus-kasus baru di sebagian negara di dunia, salah satunya India, yang dikhawatirkan bisa memicu munculnya gelombang COVID-19 keempat di India. Para ahli mengatakan subvarian yang disebut sebagai Omicron siluman ini memiliki serangkaian gejala yang berbeda dari pendahulunya, sehingga sulit untuk diidentifikasi secara klinis. Dibanding varian lain, BA.2 lebih jarang menyerang paru-paru dan lebih banyak menyerang saluran pernafasan atas. Meski demikian, beberapa penelitian menyebutkan subvarian ini dapat mempengaruhi area perut atau sistem pencernaan. Penelitian di Inggris juga menyebutkan varian BA.2 ini lebih berdampak pada usus yang memicu masalah sistem pencernaan. Hal ini dikhawatirkan bisa menyebabkan hasil tes negatif palsu atau false negatif karena virus tidak dapat dilacak di hidung atau mulut. Kita ke informasi dari dalam negeri. Manajemen BCA angkat bicara terkait kasus laporan seorang nasabah di media sosial yang mengaku kehilangan uang tabungannya hingga ratusan juta rupiah dalam sehari. Manajemen BCA mengatakan sedang berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penelusuran mendalam terkait permasalahan tersebut dan akan segera memberikan tanggapan secepatnya jika proses investigasi ini rampung. Sebelumnya dilaporkan seorang nasabah BCA bernama Hebi Agus Kurnia mengaku kehilangan uang tabungannya. Uang tersebut raib lewat transaksi mencurigakan berkali-kali pada rekeningnya yang tidak ia lakukan. Hal yang dialami Hebi itu dibagikannya melalui media sosial Twitter @hebosto pada Minggu 27 Maret kemarin. Salah satu yang disoroti Hebi adalah terkait kepastian pengembalian uang tabungannya hilang. Ia pun membagikan sejumlah tangkapan layar yang berisi kronologis hilangnya uang dari rekening pribadinya hingga total 135 juta rupiah. Kita ke informasi yang terakhir. Setelah sempat terjadi lonjakan harga dan kelangkaan pasokan minyak goreng di pasaran, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU melalui tim investigasi telah menemukan salah satu alat bukti dalam proses penegakan hukum terkait penjualan atau distribusi minyak goreng nasional. KPPU mengungkapkan pada pekan ini status penegakan hukum diharapkan dapat ditingkatkan menjadi tahap penyelidikan. Adapun KPPU telah mulai melakukan proses penegakan hukum sejak 26 Januari lalu untuk menemukan alat bukti adanya dugaan pelanggaran dalam permasalahan lonjakan harga minyak goreng sejak akhir tahun 2021 sesuai rekomendasi kajian yang dilaksanakan KPPU. Dalam proses awal penegakan hukum, tim investigasi telah mengundang dan meminta data serta keterangan dari sekitar 44 pihak terkait, khususnya produsen, distributor, asosiasi, pemerintah, perusahaan pengemasan hingga pelaku retail. Dengan temuan tersebut, proses penegakan hukum dapat dilanjutkan KPPU ke tahapan penyelidikan. Proses penyelidikan yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang.
Dalam hal penyelidikan dapat menyimpulkan dugaan unsur pasal yang dilanggar dan memperoleh minimal 2 alat bukti, maka selanjutnya proses penegakan hukum dapat diteruskan ke tahapan pemeriksaan pendahuluan oleh sidang majelis komisi. Melalui proses sidang majelis, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda hingga maksimal 50% dari keuntungan yang diperoleh terlapor dari pelanggaran atau maksimal 10% dari penjualan terlapor di pasar bersangkutan.